Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi khalaqal insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikud dayyan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli wal irfan, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quluhan nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para alim ulama, para ju'ama, para asatidz, para habaib, para guru, para kiai, yang mudah-mudahan hadirnya duduknya kita di tempat ini menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat, hidayah, keberkahan, ganjaran, pahala, dan diampuni segala dosa-dosa kita. Yang hadir pada malam hari ini Ketua Majelis Taubatan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Asbunawi, mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat. Majelis yang tentunya di bawah bimbingannya selaku ketua, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau dalam rangka syiar agama Allah mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istrinya yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, diberikan kesabaran di dalam ujian yang Allah berikan. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita bisa duduk bersama dalam rangkaian zikir manaqib. Sama-sama nanti insya Allah kita beristighfar buat orang tua kita, buat guru-guru kita, saudara kita. Inilah yang malam hari ini kita persembahkan yang terbaik, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi udah kita baca di dalam suatu rangkaian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang sesungguhnya bahan api neraka dari manusia dan batu. Ini kita manusia berbatu. Manusia berbatu. Manusia. Tapi bahan bakar salah satu daripada bagian neraka. Penting jadi manusia, penting jadi batu. Bingung udah. Jadi manusia tapi yang selamat dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan diri saya dari api neraka. Inilah mudah-mudahan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduk kita pada malam hari dalam rangkaian istiqomah dapat menambah keimanan, ketakwaan kita untuk beribadah kepada Allah, dan sekaligus tanda cinta kita kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat bersalam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, kita yang selalu istiqomah dalam rangkaian zikir manaqib, mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita dianggap sebagai santrinya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita bercerita tentang seorang waliullah, seorang ulama, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Imam Syekh Ahmad Al-Ghazali, yang mengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin. Beliau adalah salah satu ulama yang karismatik,
ulama yang tentunya ilmunya tidak diragukan lagi. Pada suatu saat Al-Imam Al-Ghazali sedang duduk berkaya kita ini, duduk di dalam suatu majlis bersama para santrinya, duduk bersama para murid-muridnya. Ada yang ngopi, ada yang senderan, ada yang makan, belum makan entar. Kalau makan sekarang repot, enaknya belum zikir udah makan, ntar kira zikir lapar lagi repot, ibu-ibu ngeluarin apa lagi, makanannya cuma gue doang nih tuh biar mana. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dia sedang duduk, dia berceramah dengan para santrinya. Kemudian ada 6 pertanyaan yang dilontarkan kepada santrinya. Kira-kira kalau di malam saya tanya tentang 6 permasalahan, saya tanya tentang 6 pertanyaan, kira-kira bisa apa tidak? Bisa jawab apa enggak? Bisa jawab apa enggak? Ini ujian. Kita udah duduk, udah pikir manaki, udah istiqomah lama, nggak boleh ujian. Kalau ujian insya Allah naik tingkat, bener nggak? Insya Allah naik ke tingkat, misal nanti kalau ini tidak, tapi kalau enggak ya udah dibawa terus. Imam Al-Ghazali sedang kumpul bersama para santrinya, dia menanyakan tentang 6 pertanyaan tentang hal apa yang ada di dalam manusia dan di alam dunia ini. Sekarang kalau saya tanya tentang 6, kira-kira ntar rapi jam 1 mau nggak? Kelamaan apa enggak? Kelamaan apa enggak? Kelamaan kagak bubar, bener. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak usah banyak-banyak, 3 aja, bener nggak? Kalau ntar kelamaan repot, ketannya keburu dingin, kagak lengket ntar. Al-Imam Al-Ghazali dia bertanya kepada murid-muridnya. Pertama yang ditanyakan, apakah yang paling dekat dengan diri kita di alam dunia ini? Kemudian seorang santrinya berkata, ada yang berkata bapaknya, ibunya, gurunya. Kata Imam Al-Ghazali, benar itu semua, tetapi ada yang benar, yaitu kematian. Berarti Haji Ibrahim udah belajar dia tentang kematian. Inilah kematian yang terdekat dengan diri kita. Bahkan udah dikatakan oleh Allah, sesungguhnya seluruh makhluk yang bernyawa di alam dunia ini pasti akan mengalami namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan bahkan kematian tersebut apabila setelah datang kepada seseorang, siap atau tidak siap, mau ataupun tidak mau, ketika yang namanya maut sudah datang, selesai jadi orang, benar kan? Selesai, dia sudah batas kontraknya, selesai. Makanya dengan kesempatan pada malam hari ini, sesungguhnya kematian yang terdekat dengan diri kita, kematian yang ada terdekat di alam dunia ini, mau tidak mau, mari sama-sama kita persiapkan yang namanya kematian. Bagaimana? Ya ini seperti ini, kita persiapkan dengan kematian. Kenapa? Bahkan kita bermohon kepada Allah. Tadi kita sudah baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, berikanlah aku ketika aku mati dalam keadaan husnul khotimah. Bukan husnul khotimah orang yang sudah mati, tetapi bagaimana orang yang akan dalam sekaratul maut dia mendapatkan husnul khotimah. Inilah yang dipertanyakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Ghazali. Dia bertanya yang pertama, sesungguhnya yang terdekat di alam dunia ini dengan manusia, dengan diri kita adalah yang namanya kematian. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi ditanya tentang yang paling dekat, sekarang kebalikannya. Sesungguhnya apakah yang ada di alam dunia ini yang terjauh dengan seluruh makhluk, yang terjauh dengan diri kita? Ada yang menjawab negeri Cina, ada yang menjawab bulan, bintang, planet jauh memang. Kata Al-Imam Asy-Syaikh, benar itu semua. Tetapi sesungguhnya yang terjauh dengan diri kita yaitu masa lalu, masa yang sudah lewat, masa
masa yang udah pernah kita alami, apakah itu kita jadi orang kaya, apakah itu kita jadi orang susah, apapun permasalahan yang masa lalu tidak bakalan kembali lagi. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita di Kemandoran banjir apa kagak? Banjir apa enggak? Banjir apa enggak? Dulu banjir. Ketika kita sedang berdiri ada di atas kali yang mengalir air begitu deras, kita ada di atas jembatan. Maka ketika air mengalir, apa aja yang ada di bawah oleh kali tersebut dengan aliran tersebut, maka sesungguhnya akan melewati diri kita. Ada kita di atas jembatan, maka kita akan lihat. Pada saat itu ketika lewat sudah bisa melihat lagi enggak? Bisa melihat lagi enggak? Udah kagak. Sandal lewat, yang namanya kayu lewat, pohon lewat, bahkan ada tuh yang namanya bisa goreng lewat sih, udah kagak bakalan balik lagi. Itulah yang terjadi dengan diri kita, yaitu masa lalu dengan kehidupan kita. Makanya mari sama-sama dengan kesempatan yang Allah berikan, mari sama-sama kita song-song masa yang akan sehingga akan lebih baik daripada masa kini. Sesungguhnya kata baginda Rasul, orang yang beruntung hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bahkan sesungguhnya dia amat rugi ketika hari ini sama dengan kemarin, kemudian menjadi orang yang celaka hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Makanya inilah yang dipersiapkan dalam rangkaian istiqomah kita pada malam hari ini. Kita persiapkan masa depan kita. Kita atur bagaimana dalam kehidupan peribadahan kita kepada Allah. Apakah makin turun, apakah makin naik? Apakah keimanan kita makin dekat kepada Allah, makin giat, apakah kita makin terlena dengan masa kehidupan kita? Ada Ibu Lena enggak? Oh, bukan Ibu Lena yang itu, terlenanya waktu. Kalau itu Ibu Lena lain itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua rangkaian pertanyaan sudah dilontarkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga ditanya, apakah yang paling besar sesungguhnya dengan kehidupan manusia di alam dunia ini? Ada yang jawab gunung, ada yang jawab macam-macam, laut besar semuanya. Tetapi sesungguhnya yang besar dalam kehidupan manusia adalah nafsul mutmainnah. Inilah dia. Makanya jangan terlena lagi. Makanya jangan terbawa, jangan terlena gila gitu ya. Jangan terbawa dengan arus nafsu dalam diri kita. Makanya mari sama-sama dengan rangkaian zikir malam. Inilah menjadi rem buat kita, sehingga kita tidak akan terjerumus yang namanya lembah daripada nafsu. Inilah dia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang paling berat di alam dunia ini? Ada yang menyatakan sesungguhnya yang berat di alam dunia ini adalah besi, baja, batu. Kata Al-Imam Al-Ghazali, benar itu semua adalah rangkaian terberat. Tapi sesungguhnya yang terberat dalam kehidupan manusia di alam dunia ini adalah amanah. Ini amanah. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam kita istiqomah. Ini adalah rangkaian jalankan daripada amanah. Kita diamanahkan oleh guru kita dalam rangkaian istiqomah. Bukan diri saya, tetapi seluruh jamaah. Artinya ketika kita sudah rangkaian hidup kita, rangkaian diri kita, rangkaian keharian kita, udah rangkaian masuk yang namanya rangkaian majlis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masuk dalam rangkaian zikir majlis taubatan nasuha setiap malam Jumat. Ini adalah amanah. Bahkan sesungguhnya ada 3 rangkaian orang-orang ciri-ciri orang munafik. Tahu munafik? Tahu nggak munafik?
Orang yang munafik yang pertama, orang yang munafik ketika dia berbicara bohong. Kemudian ketika dia diberikan amanat dia khianat. Kemudian apabila dia berjanji dia ingkar. Ini adalah rangkaian daripada ciri-ciri orang munafik. Makanya sesungguhnya amanah itu adalah bagian yang terberat di dalam kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit, kalau saya teruskan ntar nggak cukup sampai malam, benar nggak waktunya, karena kita akan membahas kedua kita. Ini udah pakaian rompinya keren banget, saya kira ini saya rasa buat saya doang nih, yang lain besok beli, itu buat contoh. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu, itu sedikit buat penguat ketika kita dalam rangkaian zikir pada ini. Marilah sama-sama kita jaga daripada diri kita dan keluarga kita. Yang pertama tentunya tadi sudah kita katakan di situ, mari sama-sama persiapkan diri kita dalam rangkaian kita menyongsong yang namanya kematian. Yang kemudian mari sama-sama kita isi waktu-waktu kita, apapun yang pernah kita laksanakan, apapun yang pernah kita lalami, inilah yang masa lalu, tetapi masa depan kita songsong agar lebih baik, agar kita dapat ada peningkatan paling tidak dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Kemudian apakah kita sudah yang selama ini kita dapat menahan yang namanya hawa nafsu dalam diri kita? Benar gak? Inilah yang paling sulit dalam kehidupan kita ini. Mari sama-sama pada malam hari ini, mudah-mudahan ada yang terbaik buat diri kita. Mari sama-sama pun malam hari ini kita pasrahkan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi niat kita. Mudah-mudahan pada malam hari diwujudkan, diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta maksudi wa ridhaka matlubi ilahi ilmuka kafir ansu'ani ikfini bihaqqil fatihah su'ala wa karamika kafir anil maqali akrimni bihaqqil fatihah maqala wa asir ma fi dhamini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tabtaghlana biha taysir wa tabi'anna babashadri wa tanzir wa tabinu biha waliya wa nasira. Ya ni'man malla wa ya ni'man nasir, ya ni'man malla wa ya ni'man nasir, ya ni'man malla wa ya ni'man nasir. Bijahil masri nadir wal qamaril muzdadir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir ya Ghib, tawassalna ilaika bil Habib. Ikdi hawaijana qarib, ikdi hawaijana qarib, ikdi hawaijana qarib. Istajib du'ana rusfi mardana warham amwatana wa la yusallim wa la yarhamuna. Rabbana ya Allah, ahdina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi hurmatin Nabi al-Fatihah.